di matanya ada, di wajah pucat apa enggak? Ada sianosis enggak di bibir sama mulut? Ada kelihatan sesak enggak? Gitu. Kalau sesak pasien gagal jantung sesak, pasien masalah jantung mikir koroner sesak juga manifestasinya. Ada sesak apa enggak? Kemudian baru ada sampai sianosis di bibir sama di telinga. Kemudian di matanya ada kantelasma namanya. Kemudian kalau ada center, boleh menggunakan center, ada yang road spot yang Bapak bilang di retina tadi. Nah, itu di bagian wajah. Kemudian berikutnya di kuku. Kuku yang pertama lihat apa? Pewarnaan tembakau. Di bibir juga bisa dilihat sebenarnya ada tanda-tanda penggunaan tembakau nggak? Karena merokok itu berpengaruh terhadap pembuluh darah, terhadap hipertensi. Kemudian yang kedua ada yang namanya jari tabuh. Ketika pasien kekurangan oksigen, berarti dia bisa karena masalah di paru-paru, bisa masalah di jantung kan. Efeknya adalah oksigenasi ke kuku itu akan berkurang, maka akan terjadi jari tabuh namanya. Di kukunya bagus atau tidak. Nah, kemudian ada cek CRT-nya. CRT itu tahu capillary refill time, waktu untuk kembalinya sirkulasi di kuku. Normalnya kurang dari 2 detik. Ya, ini kembali. Habis itu ada yang namanya lesi general white. Misalnya sini ada bintik, di sini kan ada bintik kemerahan kayak jaring-jaring laba-laba gitu. Sini banyak, sini gitu. Ketika dia ditekan itu hilang dia, tapi tidak nyeri. Nah, itu namanya lesi general white. Kemudian ada yang namanya nodus ulcer gitu, nanti dicek lagi. Itu untuk pemeriksaan tanda-tanda umum. Selanjutnya yang kedua adalah pemeriksaan terkait dengan nadi. Karena kayak tadi nadi itu terkait dengan sirkulasi. Nadi bisa diperiksa di mana aja. Kalau dewasa di karotis bisa, tetapi kalau umum di radialis. Radialis idealnya diperiksa, bisa dibuka. Idealnya dibuka menggunakan 3 jari. Kiri kanan dibandingkan ya, sini nanti dibandingkan dua-duanya, dilihat yang pertama ini kan posisinya di sini, kalau nggak bisa di sini, misalnya ada fraktur misalnya, boleh di sininya ya. Nah di sini, habis itu yang dinilai apa nanti, iramanya dulu teratur atau tidak. Kalau dia teratur, denyutannya 1, berarti bisa 15 detik, bisa 30 detik. Ini bandingkan antara kiri kanan, sama nggak kekuatannya. Tapi kalau dia tidak teratur iramanya, maka nilai 1 menit. Dilihat lagi sekarang frekuensinya normalnya berapa. Normalnya adalah 60 sampai 100. Lebih dari 100 berarti takikardi dia. Takikardi berarti dia pompa jantungnya meningkat. Kemudian tekanan darahnya meningkat, bisa tekanan darahnya turun gitu kan. Habis itu bisa kalau turun biasanya karena kekurangan cairan dia. Responnya dia akan naik, tapi kekuatannya yang akan berubah. Kekuatannya dia akan, kalau dia hipotensi kekuatannya akan jadi lemah. Kalau hipertensi dia kekuatannya akan, hentakannya akan meningkat ya. Nah, habis itu setelah ini dilihat, bandingkan dua-duanya, ini normal ya. Bisa selama 1 menit. Bapak nggak pakai jam, udah pakai jam, nanti kalian lihat jamnya ya. Setelah ini selesai, kalau dia ada di tangan bisa, boleh salah satunya aja. Tapi kalau dia bisa di sini bisa. Kalau enggak di femoralis bisa, poplitea bisa, tibialis posterior bisa, atau dorsalis pedis bisa. Bisa juga di tangan diperiksa, di kaki juga bisa. Paling distal ini namanya dorsalis pedis. Nah, di sini di punggung kaki. Coba nanti kalian periksa, ada nggak denyutnya di sini. Coba periksa masing-masing. Tangan di kaki kalian masing-masing ketemu nggak dorsalis pedisnya? Jadi cari gini, di sini ya, di punggung. Kalau belum ketemu berarti pemeriksaannya belum benar. Ketemu nggak? Itu namanya dorsalis pedis. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke pemeriksaan tekanan darah. Di pemeriksaan tekanan darah, langkah-langkahnya apa? Ya. Pertama cuci tangan. Ya. Cuci tangan, habis itu istirahatkan pasien selama 5 menit. Alasannya kenapa? Tadi udah dijelaskan. Biar tenang, Membuat pasien rileks dan menghilangkan respon dari saraf simpatis karena pengaturan tekanan darah jangka pendek. Setelah itu baru masuk ke tahap pemeriksaan. Pastikan dia, kalau ini kan agak tebal nih,
agak tebal apa namanya bajunya, sebisa mungkin dibuka. Ya. Mana ini dia? Spirometernya mana tadi? Di sini ada mana tadi? Oh ini. Kemudian sphygmomanometer ini ada ukurannya, ada macam-macam. Ada ukuran panjangnya ada 35, ada 32, ada 40 gitu, ada macam-macam. Ukuran untuk anak juga ada. Jadi untuk dewasa sebisa mungkin jangan menggunakan untuk anak-anak jangan menggunakan yang dewasa. Nah, kemudian di sini kan ada tandanya. Cara pengukurannya seperti apa? Di bawah ini kan arteri radialis. Nah, ini arteri ulnaris namanya. Nah, dia itu akan posisinya dia tidak akan seperti ini. Dia tidak sejajar gini. Dia akan nyilang set gitu. Sehingga nanti pas dipasang dia stetoskopnya taruh di sini, bukan di sini nanti nadinya akan teraba. Tapi dia akan nyilang di sini dia nanti pemeriksanya. Coba aja periksa di sini kan sini. Ya enggak? Oh iya, Pak. Ya. Di sini nanti dia akan hilang. Jangan kalau di sini radialisnya jangan cari di sebelah sininya, tapi cari ke dekat ke sininya. Kemudian 2 jari di atas akte cubiti namanya. Akte cubiti itu mana sih? Kalau kita tekuk ini namanya akte cubiti. Ya. Taruh ini 2 jari, kemudian ini taruh dia di sini. Biar jaraknya jangan sampai ke sini gitu. Nah, taruh 2 jari sini, kemudian ini. Nah, ini ada 2 jari nggak? Habis itu ini juga harus 2 sampai 3 jari. Jangan sampai terlalu longgar, jangan sampai terlalu kencang. Ya. Kemudian setelah ini dapat, ya, posisinya sudah. Pastikan posisi tangan setinggi jantung. Jangan sampai tangannya gini misalnya. Atau kalau duduk dibiarkan gini, tapi bisa nggak dia? Nah, kalau misalnya duduk, yang pastinya kayak gini, jangan diginikan, tapi bawa dia ke depan kaki pasien. Jadi dari depan, jangan dari samping. Ya. Kemudian setelah ini, biasanya kalau baru belajar, disinilah kendala yang paling sering terjadi. Ya. Ini kan akan dipencet. Stetoskop ini disiapkan. Pastikan dulu stetoskopnya menggunakan stetoskop yang kalau ini kan nanti Bapak gunakan untuk nanti ya, untuk setelah kalian periksa. Pastikan dulu ini posisinya berada di diafragma. Nah, kalau ini posisi tibial namanya, nanti tak kedengaran. Jadi pastikan dia ke diafragma. Ini siap. Habis itu nih. Oh, satu hal lagi Bapak lupa tadi. Pas sebelum melakukan pengukuran tekanan darah harus dikonfirmasi dulu. Bapak ada memiliki riwayat hipertensi atau hipotensi sebelumnya. Itu untuk mengkonfirmasi nanti di awal apakah nanti kesannya dia mengarah ke pemeriksaan yang mana gitu. Tapi di awal dia sebelum pas setelah penjelasan sama kontrak waktu itu tadi ya, Bapak kelupaan tadi. Nah, kemudian misalnya tadi ini setelah dia terpasang dengan baik, ini diperiksa di arteri radialisnya. Kenapa ini diperiksa? Bukan langsung kalau udah biasa orang-orang kan kadang-kadang langsung diginikan kan. Ya, takutnya ini nanti kelebihan ininya. Bapak tidak akan pompa dulu sekarang, Bapak akan menjelaskan dulu sedikit. Ini akan dipompa sampai kapan sih? Ini dipompa, pompa. Karena ini pompa, dia kan akan menekan pembuluh darah kan? Maka nadinya ini ketika dia pompanya semakin tinggi, maka tekanan nadinya ini akan semakin menghilang. Ya. Sampai batas nadinya hilang, itulah dia batas tekanan darahnya dia. Makanya nanti setelah misalnya di sini nanti di posisinya ini hilangnya10 misalnya atau 120 atau 150. Di posisi itu dia ditekan lagi, ditambahkan sekitar 30 mm Hg. Kalau misalnya di sini denyutan yang terakhir dipompa denyutan terakhir di 120, berarti dia dinaikkan sampai 150. Jadi jangan semua pasien dinaikkan 200, itu enggak benar. Ya, misalnya mau pasien yang manapun kita aja pompa harus ini 200 dinaikkan gitu. Karena efeknya di sini akan terjadi cedera pada pembuluh darah.
Ya. Nah, jadi setelah itu kita anggap nih misalnya sudah di 150 ya, karena dia 120 kan misalnya terakhir. Nanti mengeluarkan biasanya kalau dia baru adik-adik baru latihan, mungkin kalau anak-anak SMK misalnya udah sering latihan, dia akan mulai biasa aja bisa gini. Kalau baru-baru biasanya sini gitu, larinya itu kayak kadang-kadang kayak F1 dia gitu dia, karena larinya itu biasanya tidak kedengeran dia. Tapi nanti kalau nanti kan makanya ini harus latihan. Jadi latihan nih bener buka pelan-pelan ya, pelan gitu. Tapi nggak boleh juga buka tutup nanti jarumnya gini tek gitu. Jadi buka bertahap terus gitu. Jadi biar gini dia. Idealnya kalau secara teori itu kecepatannya sekitar 2 sampai 3 mm Hg kecepatannya. Ya, saat dia turun maka akan terdengar suara duk 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 duk. Suara duk itu namanya suara korotkop namanya ya. Korotkop itu idealnya ada 5, korotkop 1, korotkop 2, korotkop 3, korotkop 4, korotkop 5. Tapi kalau kalian diamin misalnya kayak gini tik 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 itu duk 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 duknya akan banyak, karena duknya itu bukan murni korotkop, itu adalah sekalian denyut nadi dia, bunyi dia gitu. Maka kecepatannya harus 2 sampai 3 itu. Ya, itu kalau misalnya kalau dibiarkan kan kadang-kadang itu dia duk itu dia suara korokopnya itu akan bercampur dengan suara nadi. Duk yang pertama itu namanya korokop 1. Itulah tekanan sistolik. Sistolik itu pas dia pompa paling tinggi, pas dia jantung memompa. Pas dia dilatasi itulah tekanan darah diastole. Itu adalah korokop ke-5. Ada beberapa kasus tapi kasusnya sedikit. Pada anak bisa korokopnya itu akan lebih dari 5, bisa 6, bisa 7 sampai dia korokop. Kalau kondisinya seperti itu maka cari yang paling rendah. Tapi pastikan bukan yang kayak tadi. Itulah tekanan darah diastolenya. Ya. Kemudian berikutnya, mengukur tekanan darah seperti ini bisa saja langsung berhasil, bisa gagal kan? Ukur dicoba ternyata nggak berhasil gitu misalnya, ternyata nggak dapat hasilnya, ragu-ragu. Boleh nggak langsung dipompa lagi? Nggak boleh langsung, karena biarkan kondisi tangan kembali relax lagi. Cukup sekitar 1 sampai 2 menit kalau untuk konfirmasi. Tapi bisa juga kondisinya kayak tadi, pas baru datang ternyata hasil pengukurannya dapat. Hasil ukurnya dapat misalnya dia hipertensi 150 misalnya per 90. Karena dia sebelumnya bilang tidak ada riwayat hipertensi, maka perlu dikonfirmasi lagi. Masuk ke tahap awal tadi, perlu istirahatkan dia selama 5 menit gitu. Jadi ada yang ngulang 5 menit untuk konfirmasi. Kalau ngulang di tangan karena dia kesalahan atau tidak dapat data, bisa 1 sampai 2 menit. Tapi kalau dia untuk konfirmasi apakah dia hasilnya turun atau tidak, bisa istirahatkan 5 menit. Karena pengaruh simpatis yang tadi, jadi pas simpatisnya. Sampai sana jelas? Ya. Kemudian kalau misalnya setelah itu baru kalau udah dapat datanya ya tinggal dibuka. Ya. Kemudian pada beberapa kasus memang harus dilakukan pemeriksaan kedua tangan. Terutama kalau misalnya ada pada pasien-pasien namanya coarctatio aorta yang nadi kiri kanannya berbeda. Kadang-kadang coarctatio aorta itu apa sih? Misalnya ini kan jantungnya sini. Kantungnya yang di atasnya kan 3 sini kan, yang tadi yang ini ke tangan kanan dan leher kanan, ini ke leher kiri, ini ke tangan kiri gitu. Namanya brachiosepalik, arteri carotis communis kiri, subclavia kiri gitu. Di sini itu kadang-kadang dia ada coarctatio aorta, penyempitan aorta di pangkal dari subclavia kiri. Pada kondisi seperti itu biasanya perbedaan tekan jari denyut antara tangan kanan dan tangan kiri itu akan berbeda, dan tekanan darahnya cenderung akan berbeda sekitar lebih dari 10% di antara tangan kanan dan kiri. Maka pada kondisi seperti itu harus dilakukan pemeriksaan di kedua tangan. Kalau tidak seperti itu cukup di salah satu aja. Terima kasih ya.
kita balik lagi ke posisi yang tadi. Misalnya ini sudah seperti ini kita siapkan. Nah, kita pompa nih sekarang. Kita pompa pelan-pelan. Nih, di 40 masih denyut, di 60 masih denyut, di 80 masih sayang rasa denyutnya sini, di 90 masih denyut, kemudian di 100 masih denyut, 110 masih ada denyut, 120 udah mulai tidak terasa di sini. Nah, di sini udah tidak terasa, kita tambahkan 30 lagi. Nah, di 150 kan. Setelah 150 tadi kan kita ini nyamping kan. Jadi ini kita taruh di sini. Nah, setelah dapat 150 baru kita turunkan berlahan. Ini agak kecepatan tadi, walaupun agak kecepatan memang larinya lebih dari ke 2 sampai 3, tapi Bapak dapat korokop 1 sampai 5-nya udah ketemu. Karena tadi agak berubah posisi sedikit, dia berubah gini ya. Nanti mungkin dengan latihan akan lebih terbiasa menurunkan gini ya. Jadi seperti itu nanti. Kalau misalnya seperti tadi, ini kan udah dapat nih angkanya 120/70 misalnya. Ya, udah dapat angka segitu, kita konfirmasi pasiennya. Sekarang kalau dengan tekanan darah segitu normal atau tidak? Bapak, saya sudah selesai melakukan pengukuran tekanan darah Bapak. Tekanan darah Bapak adalah 120/70. Balik lagi ke tadi, tekanan darah normal berapa sih? Gitu. Masuk dia normal, hipotensi atau hipertensi. Tekanan darah Bapak itu normal. Jadi sekarang Bapak boleh istirahat. Jadi tinggal seperti itu. Kalau misalnya hasil pengukurannya nanti ternyata hasil ukur ternyata tekanan darahnya misalnya 90/60. Tekanan darah Bapak sekarang turun 90. Maka karena ini habis operasi maka kemungkinan terjadi akibat tadi bisa kehilangan cairan kah, bisa karena pendarahan kah, atau bisa karena pelebaran pembuluh darah. Nah, karena pelebaran pembuluh darah dia turun sampai di bawah 90 misalnya. Cairan sudah tetap netes sebelumnya. Oh, maka dokter ini tekanan darahnya turun 85/60 gitu misalnya. Cairan NaCl sudah masuk 30 tetes per menit. Sudah masuk 1 kolop sejak pre-op gitu misalnya. Berikan epidrin 1 mg gitu misalnya. Jadi masukkan dia karena untuk vasokonstriksi, vasopresor namanya. Jadi kayak gitu nanti. Jadi kalau misalnya tekanan rendah harus tahu dia penyebabnya kira-kira apa. Dokter, ini tekanan darahnya turun, pendarahannya di intraop banyak gitu. Berarti yang diindikasikan ke arah preloadnya nanti gitu. Atau misalnya nanti, dok tekanan darahnya tinggi, yaitu tiba-tiba tekanan darahnya misalnya 180 atau 170/100 gitu misalnya. Sebelum operasi nih, nggak akan diambil operasinya kalau dia lebih dari 160. Karena yang ditakutkan apa tadi? Infak miokard intraoperasi, perdarahan, ya sama hipoperfusi. Jadi kayak gitu. Sampai sana jelas? Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemeriksaan tekanan darah. Silakan adik-adik coba sekarang. Kalau adik-adik salah melakukan pengukuran, biasanya diulang lagi. Di sini nih kan ada, nah di sini akan merah nanti ke garisnya. Kalau latihan biasanya sering tuh kayak gitu. Pernah nyoba nggak? Biasanya nanti kalau dia coba lagi nih, ada garis di sini nanti. Itu yang dilakukan, jadi ruptur pada pembuluh darahnya. Nah, ada yang mau diinstruksikan? Cukup, kalau tidak boleh dicoba, nanti Bapak